Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Baik, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah jadwal guru kita Ustadz Hafizahullah taala. Beliau berhalangan hadir, safar sejak hari Rabu pagi dalam rangka thalabul ilmi ke Jakarta bersama para masyayikh ya dan para asatidz kita. Jadi pada hari ini serta hari Ahad beliau minta untuk ada yang menggantikan. Dan sebenarnya hari ini harusnya Ustadz Yusuf yang duduk di sini. Tadi pagi saya tanya kembali, siapa malam ini? Antum aja katanya. Jadi ditodong, ya bismillah kita kajian apa adanya. Ya. Bukan ada apanya. Kenapa? Karena qadarullah suara masih seperti ini, belum bisa banyak bicara karena cuaca yang cukup buruk ya terhadap tubuh kita. Jadi banyak di antara anak-anak kita, saudara kita, istri kita itu terkena sakit ya. Makanya bulan lalu kajian hari Sabtu banyak kosongnya ya, banyak kosongnya. Saya masih belum pulih dari batuk dan nggak kuat dingin. Sedangkan Ustadz Yusuf lagi sering pulang ke muko-muko, diminta sama ibunya ya, dalam rangka birrul walidain ya. Dan kita berharap berdoa kepada Allah SWT agar ibu beliau bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini, seperti kata pagi tadi kata Ustadz Yusuf, beri motivasi aja Ustadz katanya. Nah, insya Allah kita akan membahas sedikit motivasi dalam masalah rumah tangga. Ya. Walaupun usia saya masih muda, ya, alhamdulillah masih muda. Nasihat buat diri pribadi, terutama juga bagi yang sudah melakukan perjalanan di rumah tangganya atau bagi yang akan dan akan lagi ya. Akan lagi di sini adalah mungkin sebelumnya itu bercerai ya, mungkin sebelumnya ditinggal mati. Nah, jadi akan lagi ya. Jangan senyum dulu bapak-bapak ya. Baik. Rumah tangga, antara rumah dan tangga ya. Rumah adalah tempat kita tinggal ya. Dan tangga, kita tahu tangga itu kan ada beberapa tahapan, naik dari bawah sampai ke atas ya. Ada banyak perjalanan yang harus dilewati oleh seorang kepala keluarga, juga oleh seorang istri dalam menjalani kegiatan di rumahnya selaku kepala keluarga, selaku istri, ya, selaku suami, selaku istri. Maka di sana ada tahapan-tahapan yang harus ia lewati. Ya. Maka dari situ adanya rumah tangga. Nah, rumah ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita
Ya, rumah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik rumah itu sudah kita miliki sendiri ataukah rumah itu memang milik orang lain tapi kita tempati. Ya. Nah, ada di antara saudara kita, ya, teman kita, kita sering lihat mereka tidak memiliki rumah. Mereka tinggal di jalanan, mereka tinggal di emperan. Maka rumah yang kita miliki saat ini harus kita syukuri. Allah Ta'ala berkata, berfirman di dalam Al-Quran, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah jadikan rumah kalian itu sebuah tempat tinggal. Ya, sakana. Allah jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai tempat tinggal. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, yadhkuru tabaraka wa ta'ala tamama ni'amihi ala 'abidihi bima ja'ala lahum minal buyuti allati hiya sakanun lahum ya'wuna ilaihi wa yastatiruna wa yantafi'una biha sa'ir wujuhil intifa'. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tengah menyebutkan kepada kita semua, ya, yaitu nikmat kepada hambanya, yang mana rumah ini adalah sebagai tempat tinggal mereka dan mereka akan kembali ke rumah tersebut dan rumah tersebut akan melindungi, ya, keluarga dari sesuatu yang buruk, ya, dari sesuatu yang buruk. Dan rumah ini pula akan menjadi manfaat bagi keluarga tersebut. Ya. Kira-kira apa peran rumah? Ya, apa peran rumah di antara di sekeliling kita yang biasa kita lakukan? Rumah tempat kita makan, betul kan? Kalau bapak-bapak mungkin sering makan di luar juga. Jadi bukan sekedar rumah, tapi rumah makan juga. Ya. Jangan lupa ketika antum makan di luar, bawa ke rumah, ya, bawa ke rumah. Jangan lupakan istri di rumah. Rumah adalah tempat kita makan, tempat kita minum. Ya. Rumah adalah tempat kita mempergauli istri kita, ya, bersenda gurau dengan istri, bercanda dengan anak. Tempat kita tidur, tempat kita istirahat, ya. Tempat kita menyendiri, ya. Bagi seorang lelaki kalau punya masalah, ya, dia pasti menyendiri, menenangkan. Sebagaimana Nabi SAW menyendiri di Gua Hiro. Ya. Nah, rumah ini bagi seorang lelaki tempat dia menyendiri, ya. Pulang ke rumah, dia menenangkan dari seluruh permasalahan yang ada di luar rumah. Ya. Makanya seorang istri mestinya ketika datang, ya, ketuk pintu, assalamualaikum, masalah yang di rumah jangan langsung diungkapkan ke suami, ya, jangan langsung diungkapkan, beri senyuman dulu, beri pelukan, ya kan, tenangkan dulu, biarkan suami menyelesaikan urusannya, ya, rehat sejenak, baru boleh diajak ngobrol, ya. Kemudian rumah juga tempat apa? Tempat berkumpul keluarga, ya, istri dan anak-anaknya. Rumah juga tempat seorang wanita dilindungi, ya. Tempat seorang wanita dilindungi dari apa? Auratnya, menjaga kesuciannya. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya. Dan hendaklah kalian, wahai para wanita, tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah bersolek sebagaimana bersoleknya para wanita jahiliyah zaman dahulu. Ya. Jadi fitrahnya wanita di dalam Islam, dia berada di dalam rumah, bukan suka jalan-jalan, ya. Tolong anak-anak dikondisikan, ya, ibu-ibu. Ya. Jadi wanita itu kenapa dia harus banyak di rumah? Agar dia terjaga dari pandangan mata manusia yang jahat. Ya.
Ketika wanita keluar, maka serigala siap menerkamnya. Makanya rumah tempat bagi wanita melindungi dirinya sendiri, ya, menjaga dirinya sendiri. Bagaimana seorang suami bisa membuat betah di rumahnya? Ya, caranya belikan sesuatu yang membuat dia senang tetap di rumah. Ya, wanita fitrahnya memasak. Belikan alat-alat yang paling baik, ya, buat istri. Jangan beli teflon yang harga murah. Ya. Sekali beli, beberapa kali pakai sudah rusak. Beli panci sesekali beli, ya, digunakan langsung rusak. Belikan istri peralatan rumah tangga yang membuat dia nyaman masak untuk siapa? Untuk kita sebagai kepala keluarga, untuk anak-anak kita. Di Yaman itu, ya, di Yaman cerita seorang ustadz, para istri itu senang di rumah. Kenapa? Karena dapurnya itu mewah. Ya. Mereka nggak suka banyak keluar rumah, senang di dalam rumah. Kenapa? Karena di dalam rumah itu membuat dia betah. Perabotannya bagus, ya, lengkap. Jadi dia bisa berekspresi semuanya. Ini perabotannya sudah diminta sama istri kita, tapi kita nanti dulu, yang ada aja, ya kan? Akhirnya ketemu tembok lagi, ya. Membuat istri kita bisa-bisa frustasi di dalam rumah. Jarang diajak keluar rumah pula, ya. Dan di rumah nggak bisa banyak bergerak, keluar ke rumah juga jarang diajak. Ya, maka di antara sebab membuat istri betah di rumah, belikan apa yang dia inginkan. Termasuk seorang suami sering-sering membawa oleh-oleh ke rumah, ya. Walaupun cuman belikan susu. Belikan susu. Antar belikan coklat, itu paling senang, ya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, kira-kira ketika rumah ini menjadi sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menjadi rumah itu rumah yang baik. Yang pertama, ya, mengapa seorang mukmin perlu memperhatikan kebaikan rumahnya? Yang pertama, ya, ini diambil dari buku Syekh Shalih Al-Munajjid, murid Syekh bin Baz, ya, tentang nasihat untuk memperbaiki rumah tangga. Yang pertama, wiqayatun nafsi wal ahli, ya, nari jahannam wassalamah min azabil harim. Itu menjaga diri dan keluarga dari neraka jahannam dan menyelamatkan mereka dari, ya, azab, ya, dari terbakarnya oleh api neraka. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Di sini konteksnya buat siapa? Sebenarnya buat suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Keluarga, kepala keluarga. Dari api neraka. Bagaimana menjaga keluarga? Dengan cara apa? Dengan ta'limihim wa ta'dibihim, kata para ulama. Dengan cara mengajarkan mereka, mendidik mereka. Ya. Sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, ya, bahwa di sini adalah tugas seorang ayah, seorang suami mendidik anak-anaknya. Tugas utama seorang ayah, ya, mendidik mereka. Kenapa? Karena nanti seorang yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Kenapa anaknya nggak dididik dengan baik? Ya.
suami, ya, kita kepala keluarga akan diminta pertanggungjawaban terhadap istri kita, terhadap anak kita. Yang bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Ya. Jadi dalil tersebut harusnya membuat kita takut. Jangan sampai kita melalaikan istri kita. Jangan sampai kita melalaikan anak-anak kita. Ya. Kita ajak mereka ke kajian. Kita ajak anak kita sholat. Ya. Sebagaimana nasihat Ustadz waktu daurah tabligh akbar kemarin, setidaknya kita datang ke kajian seminggu sekali. Ya. Semua merasa sibuk. Ya. Semua punya kesibukan. Tapi siapa yang bisa menyempatkan diri di tengah kesibukan tersebut, itulah yang Allah berikan taufik. Ya. Saya sibuk, saya jualan ini, saya kerja ini. Semua sama. Ya. Jangan dikira orang yang sering datang kajian, dia tidak punya kesibukan. Dia punya kesibukan. Tapi dia membuat waktu tersendiri, membuat jadwal tersendiri agar apa? Agar datang ke kajian. Dengan datang ke kajian, hati kita tenang. Dengan datang ke kajian, kita akan menambah ilmu kita. Apalagi kita sebagai kepala keluarga, harus sering datang ke kajian. Dan setidaknya juga bawa istri antum sekali seminggu. Antum boleh tiap malam di sini, malam Rabu, kemudian malam Sabtu, kemudian juga malam Ahad, kemudian juga hari Ahad. Setidaknya antum, ya, kita semua bawa istri kita ke sini sekali minimal, ya. Udah istri sibuk di rumah ngurus anak, ngurus istri, ngurus suami, melihat tembok, melihat cucian, ya kan. Dengan datang ke kajian dia menambah ilmu, juga menambah teman, ya. Yang menambah teman. Jadi antum, kita semua harus membuat jadwal. Kita janjian sama istri. Kapan bisa kajian bareng? Pas bawa istri, kita punya anak kecil, gantian. Karena kita udah sering kajian, ya. Kita yang pegang anak, istri yang fokus kajian. Jangan dikit-dikit sana ke Umi. Ya, jangan. Antum kalau lihat Ustaz Yusuf sering kan di luar pegang anak. Yang pertama biar nggak mengganggu di dalam karena anak sering keluar masuk. Yang kedua biar istrinya juga ikut kajian. Nah begitu. Makanya saya juga kalau kajian lagi tabligh akbar jarang di dalam, sering di luar. Ya. Kenapa? Anak sering keluar masuk. Ya, sering datang, minta ini, minta itu. Biar apa? Biar teman-teman yang kajian tidak terganggu dan istri juga kajian tidak terganggu. Ya. Itu yang pertama. Kita menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara berilmu. Ya, mengajarkan mereka ilmu, mengajarkan mereka adab. Yang kedua, ya, besarnya tanggung jawab seorang kepala keluarga, ya, ketika apa? Dia bertemu dengan Robnya pada hari perhitungan nanti. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya ketimbang istri. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastara'ahu ahafidhu dzalika am dhayya hatta yas'ala ar-rajula ala ahli baitihi." Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan bertanya setiap orang, ya, setiap orang terhadap apa yang ia bina. Ya. Apakah ia menjaganya ataukah ia melalaikannya? Sampai-sampai juga seorang kepala keluarga nanti dia akan ditanya terkait orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Itu yang kedua. Ya. Ini seharusnya membuat kita lebih takut lagi, ya, harusnya lebih giat lagi dalam menuntut ilmu karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap apa yang kita lakukan kepada istri kita, kepada anak kita, ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
annahul makan hifdhin nafsi was salamah minasyurur wa kafiha 'anil nas wa huwal malja'u syar'i indal fitnah. Qala sallallahu alaihi wasallam, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baitahu wa baka 'ala khati'atihi. Yang ketiga, ya, rumah adalah tempat untuk menjaga diri, ya, menyelamatkan diri dari keburukan dan mencegah keburukan dari orang lain. Ya. Dan rumah juga adalah tempat berlindung dari fitnah. Nabi SAW bersabda, tuba liman malaka lisanahu, beruntunglah orang yang mampu menjaga lisannya, terasa lapang baginya rumahnya dan ia menangisi kesalahan dosanya. Rumahnya lapang, bukan lapangnya luasnya saja, ya, besarnya rumah bukan itu saja, tapi bagaimana kondisi kita di dalam rumah, senyaman apakah itu. Kalau kita nyaman, walaupun rumahnya kecil, maka itu rumah yang lapang. Ya. Tapi kalau kita memiliki istri yang tidak taat, anak yang tidak taat, walaupun rumahnya besar, pasti kita akan merasa rumah kita walaupun besar tidak betah di dalam rumah tersebut. Ya. Kita selaku kepala keluarga, ya, selaku suami, pasti akan lebih senang walaupun rumahnya kecil. Ketika istri dimintai buatkan kopi, ya, dia nggak banyak menjawab, langsung dibuatkan. Nanti dulu, kan bisa bikin sendiri, lagi capek, ya kan? Bukan itu yang diinginkan oleh seorang suami. Ya. Seorang suami ketika meminta kepada istrinya buatkan teh, langsung dibuatkan. Ya. Walaupun rumahnya kecil, walaupun rumahnya ngontrak, tapi apa? Itu sangat bahagia bagi seorang suami. Kenapa? Pada saat itu seorang suami merasa dihargai. Tapi kalau jawabannya, nanti dulu Bi, lagi ini, padahal suaminya sekarang, ya pengennya sekarang. Nah, itu membuat seorang suami merasa sempit dirinya, ya. Wah, istri nggak dengar kan, ya, perintah kita. Nah, ini itu yang ketiga. Yang keempat, anan nasa yaqduna aktsara awqatihim fil ghalib dakhil buyutihim. Manusia itu, ya, secara umum mereka baik menghabiskan waktu di rumah, ya, menghabiskan waktu di rumah. Wa khususan fil hari wasyadid wal bardi syadid wal amtar wa awwalin nahar wa akhirih wa indal faraghi minal amali wad dirasah wa la budda min sarfil awqati fit ta'at wa illa satadhi'u fil hurumat. Maksudnya apa di sini? Manusia itu lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Ya. Jangan sampai ketika cuacanya buruk, ya, banyak hujan, panas terlalu panas, dingin terlalu dingin, ya, itu membuat kita semua lalai. Dari apa? Dari beramal soleh, dari melakukan ketaatan, dari belajar. Ya. Maka di sini disebut wala budda min sarfil awqati fit ta'at. Maka seharusnya, ya, kita ketika di dalam rumah itu merubah waktu-waktu yang ada, waktu kosong-kosong yang ada tadi dalam ketaatan kepada Allah SWT. Sehingga apa? Ketika waktu kosong itu ada dan kita banyak lalai, banyak santai, banyak pegang HP, maka kita akan banyak terjatuh pada keharaman. Ya. Ya, jadi di antara puncak dari perbuatan maksiat adalah lalai, ya. Sebab dari berbuat maksiat adalah lalai, ya. Terlalu banyak santai kita. Ya. Kita baru datang dari pekerjaan capek, kemudian pegang HP, nggak terasa tiba-tiba sudah 1 jam. Scroll sana sih, scroll situ, ya. Akhirnya apa? Kita banyak berbuat maksiat di depan layar kecil. Ya. Yang kelima, ya. Dan ini yang paling penting, ya, bahwa rumah itu, ya, wasilah untuk membangun masyarakat Islam. Ya. Wa huwa ahammuha annal ihtimam bil baiti wal wasilatul kubra wal wasilatul kabirah li bina'il mujtama'il muslim. Ini yang paling penting, ya, bahwa perhatian terhadap rumah, ya, seisi rumah ini adalah wasilah perantara yang sangat besar untuk apa? Membangun masyarakat muslim. Kalau kita
Mohon maaf. Kalau suatu negara ingin rusak, maka rusaklah dari keluarganya terlebih dahulu. Dan ingin merusak suatu keluarga, maka rusaklah dari istrinya terlebih dahulu. Ya. Jadi yang dirusak pertama adalah si ibu. Ya. Untuk merusak keluarga, yang pertama dirusak adalah ibunya. Dan untuk merusak masyarakat, yang dirusak adalah keluarganya. Madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak. Walaupun si ayah yang dimintai pertanggungjawaban tadi, ya kan? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Di sini seorang ayah harusnya mengontrol si ibu. Ya. Untuk apa? Perhatian kepada anaknya. Dan di sini ada kerjasama antara ayah dan ibu dalam mendidik anak. Ayah yang mencari nafkah untuk anak, ya kan, untuk istri, menyediakan segala kebutuhan anak. Ibu membantu pelajaran di rumah. Si ayah pun ikut membantu, bukan diserahkan kepada semuanya ke istri, bukan. Aku sudah cari nafkah semuanya, silakan kamu didik anak ini. Bukan begitu, ya. Tinggal nunjuk-nunjuk aja si bapak, enggak. Ya. Kenapa? Karena nanti anak akan melihat dua sosok di rumah itu. Sosok ayah dan sosok ibu, apalagi perempuan. Ya. Si perempuan, anak perempuan, dia ingin mencari suami nanti seperti sosok ayahnya. Kalau memang berhasil menjadi ayah yang baik. Ya. Jangan sampai nanti anak perempuan kita tidak ingin mencari sosok seperti kita. Kenapa? Karena buruknya perangai kita kepada anak kita. Ya. Kita ringan tangan, gampang geplak sana, geplak sini. Marah sana, marah sini ke anak kita, ya kan? Ini jangan sampai anak kita nanti gak mau punya suami, ya anak perempuan kita gak punya suami seperti ayahnya. Ya, maka rumah ini, ya pendidikan di dalam rumah, ya rumah ini itu ada seperti batu bata untuk membangun masyarakat Muslim. Ya, maka ketika rumah itu baik, maka masyarakat akan baik. Ketika masyarakat baik, maka negara akan baik. Dan ini selalu disampaikan oleh para ulama. Ya. Nah, terus itu 5 poin ya terkait mengapa pentingnya menjaga rumah. Nah, terus bagaimana kita untuk memperbaiki rumah kita sendiri, ya rumah tangga kita sendiri. Yang pertama, ya dalam membangun rumah. Ada 2 ya. Yang pertama, husnu ikhtiyariz zaujah dalam membangun rumah, ya. Yang pertama adalah mencari istri yang baik. Mencari istri yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, bujang, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Iyakunu fuqara, kalau mereka itu fakir, miskin, nggak punya apa-apa, ya. Yughnihimullahu min fadlih, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu adalah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ayat ini, ya, surah An-Nur ayat 32. Harusnya membuat kita, ya, yang bujang khususnya ini dan yang masih gadis, yakin untuk menikah walaupun nggak punya uang. Di sini disebutkan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka itu fakir, nggak mampu, Allah akan membuat mereka kaya min fadli, dengan keutamaannya. Ada kaya 2 di sini. Yang pertama,
Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, ajaban liman lam yataghanna fin nikah. Sungguh aneh orang yang tidak mencari kekayaan dalam nikah. Ya. Sungguh aneh orang yang tidak mencari kekayaan dalam nikah. Ini sudah pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa harta nanti yang akan dia dapatkan, ya, di sini. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi menyebutkan kalau sekiranya tidak mendapatkan harta, ya, tidak mendapatkan harta, maka dia akan mendapatkan kaya hati, ya. Tadi kata Abdullah bin Mas'ud, juga kata Umar bin Khattab, ajaban liman lam yataghanna fin nikah. Sungguh aneh, ya. Aku heran terhadap orang yang tidak mencari kekayaan dalam nikah. Yang pertama dia akan mendapatkan kekayaan harta, yang kedua kalau nggak dapat kaya harta dia akan kaya hati, ya. Laisal ghina bi kasratil arab walakinal ghina nafs. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kekayaan itu dengan kekayaan banyaknya harta, tapi kaya itu dengan kaya hati. Ya. Kaya hati. Kita selaku kepala keluarga mungkin pernah merasakan, kita nggak punya apa-apa pada hari itu. Dan ini hanya bisa diceritakan oleh orang yang sudah berkeluarga. Yang bujang belum bisa menjawab. Hanya bisa apa? Menyampaikan cerita. Ya. Ada orang, ya, yang pada hari itu dia nggak punya apa-apa. Ya, dia jualan. Ya, dia jualan. Nggak punya apa-apa dia. Nggak punya uang lagi maksudnya, ya, nggak punya uang lagi. Ya, istrinya bilang, gimana ini? Ya, kata suaminya, ya udah sabar aja. Yang berusaha nggak usah pinjam uang dulu. Ya, berusaha nggak usah pinjam uang. Sabar aja, ya. Doa sama Allah. Akhirnya apa? Di siang hari ada orang beli madu. Ya, beli madu, madunya nggak ada di rumahnya. Ya, madunya nggak ada di rumahnya. Udah dikasih tahu uangnya apa Pak, madunya nggak ada. Tapi apa kata si pembeli tadi? Ya udah nggak apa-apa, pesan aja dulu nih uangnya. Dikasih uangnya, ya, beli 2 kilo, ya, beli 2 kilo. Lumayan itu. Besar ya nominalnya. Di pagi hari dia bertawakal kepada Allah, ya kan? Ikhtiar, tawakal kepada Allah, ya. Berusaha mencukupkan dirinya, yakin, ya, bahwa rezeki itu sudah Allah atur. Dan di siang hari dia mendapatkan rezekinya. Dan ini hanya bisa diceritakan oleh siapa? Oleh orang yang sudah mengalami seperti ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Dan seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ya. Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha walidiniha fadfar bidzatid dini taribat yadaka. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena cantiknya, dan yang keempat karena agamanya. Yang pertama harta, yang kedua nasab, yang ketiga cantik, yang keempat agama. Laki-laki fitrahnya pasti pengen yang cantik dulu, ya kan? Masa cari yang ganteng ya? Pasti cari yang cantik. Ya. Nah, ini nasihatnya buat yang bujang, ya, buat yang bujang. Boleh antum cari yang cantik, ya. Boleh antum cari yang cantik. Tapi cantik itu nanti akan hilang. Ya. Cantik wajah itu akan hilang. Yang antum cari nanti adalah cantiknya hati. Ya. Maksudnya apa? Percuma antum punya istri wajahnya cantik, rambutnya bagus, ya,
kayak iklan sampo. Ya. Tapi ketika diminta buatkan teh, ogah. Ya. Diminta keluar sebentar antar anaknya, ogah. Percuma. Ya. Yang diinginkan oleh seorang suami, minta tolong dikerjakan. Nggak bisa, minta maaf. Bukan membantah. Ya. Jadi yang diinginkan oleh laki-laki itu nanti, kalau wajahnya sudah mengkerut, ya sudah mulai nggak cantik. Dan cantik itu relatif. Ya. Bisa jadi menurut antum cantik, menurut anak enggak, iya kan? Gitu. Menurut antum cantik, menurut anak enggak. Menurut anak cantik, menurut antum semua enggak. Ya, cantik itu relatif. Tapi carilah yang cantik hatinya. Makanya di sini Nabi SAW menyebutkan yang keempat agamanya. Kalau kita memilih yang keempat, niscaya kamu beruntung. Ya. Kalau dapat hartanya, iya, alhamdulillah. Kalau dapat nasab yang baik, alhamdulillah. Dapat cantik, alhamdulillah. Dapat agamanya lagi, alhamdulillah. Agamanya ini nanti yang akan melindungi seorang wanita dari ketiga hal tadi, ya, nasab, harta, cantik. Itu yang akan menundukkan dia di hadapan suaminya. Dia punya kecantikan, ya kan? Dia punya harta. Tapi itu semua tidak berlaku ketika apa? Ketika dia punya agama, ya, yang bagus di hadapan suami, dia tetap akan taat. Nggak akan mungkin aku hartanya banyak. Ya, kamu sedikit, pendapatan kamu kecil, pendapatan aku besar, gak akan pernah mungkin itu. Ya, makanya kata Nabi SAW, carilah yang keempat, yaitu agamanya. Kalau kita mendapat yang keempat, maka kita akan beruntung. Maka bagi antum, ya, yang masih gadis, juga yang sudah menikah, terus gali agama kita agar apa? Lebih dalam lagi untuk memperbaiki keadaan kita sehingga kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, antum bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dari berbakti kepada seorang suami. Kemudian yang kedua, tadi memilih istri yang salihah, yang kedua yaitu memperbaiki keadaan istri. Ya, memperbaiki keadaan istri. Ya. Istri itu, ini satu lagi. Ya, istri itu dia bengkok, dikeraskan patah, dibiarkan semakin bengkok. Bingung kan? Ya, bisa kita pahami kalau kita sudah menikah. Ya, yang masih bujang nggak tahu caranya seperti apa. Dikerasin patah, dibiarkan bengkok. Ya. Nah, di sini yang kedua berusaha memperbaiki istri, ya, atau pasangan kita. Nah, jangan sampai kita membiarkan istri kita banyak di dalam kelalaian. Ya. Apalagi yang istrinya tidak bekerja, ya, di rumah. Berikan dia kegiatan yang membuat dia tidak lalai. Ingat ya pesan kemarin di dalam tabligh akbar, ya. Ustaz Mailana, beliau memberikan kegiatan kepada istrinya, ya. Kegiatan sehingga apa? Tidak ada waktu lagi untuk banyak bermedia sosial, banyak memegang HP, enggak. Ya. Berikan kegiatan untuk istri kita. Madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama. Kalau ibunya buruk, nanti ke anak ikut buruk juga. Ya. Anak semarah-marahnya ibu, ya, pasti dia balik ke ibu lagi, bukan ke ayahnya. Ya. Ibu udah marah-marah ke anak, ya, ngomelin sana sini. Tapi saat nangis larinya bukan ke ayahnya, ke ibunya. Ya kan? Ke ibunya lari. Coba kalau kegiatan si ibu marah, nggak bisa menjaga lisannya, tangannya nggak bisa dijaga, apa yang akan terjadi? Nanti dia akan membuli adiknya, ya, dan dia akan melakukan hal sama kepada teman-temannya di sekolah. Ya. Kenapa? Perlakuan si ibu yang tidak baik, perlakuan si ayah juga yang tidak baik kepada anaknya. Jadi kita harus bisa banyak menasihati istri kita.
Kalau kita nggak bisa menasihati secara langsung, ajak ke kajian, ya, ajak ke kajian, ajak ke kajian. Itu salah satu cara agar apa? Bisa memperbaiki istri-istri kita. Baik, insya Allah kita cukupkan dulu untuk hari ini. Kesimpulannya bahwa rumah itu ya, harus kita jaga. Dan untuk memulai dari menjaga rumah kita dengan cara mencari istri yang solihah. Yang kedua, dengan cara memperbaiki istri kita. Ya. Maka mulai saat ini, mari kita ajak istri-istri kita untuk banyak kegiatan. Sekarang sudah banyak kegiatan online belajar. Ya, belajar Al-Quran, kemudian ada parenting online. Silakan suruh ikut istri kita. Ya, bayarkan. Ya. Sehingga apa? Nanti kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga bisa mempertanggungjawabkan semuanya ke hadapan Allah SWT. Wahai Allah, aku sudah memberikan pendidikan ya, kepada istri untuk parenting, baca Al-Quran. Kalau kita nggak bisa ngajarin istri kita biayain dia untuk belajar Al-Quran. Ya. Kita antarkan istri kita untuk belajar Al-Quran. Ya. Ke sini belajar bahasa Arab, misalkan belajar tasik, datang ke kajian. Ya. Itu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Ya. Jangan sampai istri minta datang kajian, kitanya malas gara-gara apa? Terlalu capek bekerja. Ya. Sekali lagi, bukan tidak punya waktu orang-orang yang datang ke kajian, ya, tapi mereka menyempatkan waktu. Ya. Maka mari kita sempatkan waktu kita untuk datang kajian rutin minimal 1 kali dalam sepekan, bukan 1 kali dalam sebulan. Ya. Tapi itu saja pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat diri pribadi juga untuk kita semua di sini. Ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah hari Sabtu tetap akan ada kajian Ustaz Yusuf. Hari Ahad insyaallah tetap ada kajian juga Ustaz Yusuf. Jadwal hari Sabtu ada perubahan. Saya pekan 2 dan 3 jadinya. Tadinya pekan pertama dan ketiga. Ustaz Yusuf meminta berubah jam dari pekan pertama menjadi pekan keempat. Saya pekan 2 dan pekan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.